Khatib ingin menyampaikan nasihat khususnya kepada khatib pribadi, umumnya juga kepada para jamaah, agar kita bisa sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, dan juga saling berlomba-lomba dalam ketaatan dan juga menjaga ketakwaan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berkali-kali sudah mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa kita cari kecuali hanya satu, yakni ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah engkau karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Allah kemudian menasihati kembali, in akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang baik ketakwaannya. Yang akan diterima di sisi Allah adalah yang paling baik ketakwaannya. Maka kita berharap dan berlomba-lomba agar bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Takwaan dilihat dari iltizam kita, komitmen kita. Sebab sebelum manusia diciptakan, wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ayat itu menceritakan bahwa manusia sebelum diciptakan pun sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Hanya saja mereka yang istiqomah menjaga komitmennya lah yang kemudian mereka akan selamat menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa sampai akhir hayat kita kelak. Jamaah rahimakumullah, kini kita berada di penghujung tahun, di mana waktu yang mungkin sebagian dari kita bersyukur, sebagian dari kita justru malah ada yang lalai merayakannya dengan perayaan yang sebenarnya tidak dianjurkan. Sadarkah kita bahwa semakin bertambahnya tahun justru menunjukkan semakin berkurangnya sisa usia kita, dan semakin berkurangnya sisa usia menunjukkan semakin dekatnya kita dengan kematian. Alangkah tidak elok jika waktu-waktu semakin dekatnya kita dengan kematian justru malah kita rayakan dengan menghambur-hamburkan uang, berpesta pora dan sebagainya. Satu yang dianjurkan dalam Islam adalah kita menghadapinya dengan banyak bermuhasabah. Muhasabah dari kata hasiba yahsibu hisaban, yang artinya menghitung. Secara etimologis bisa diartikan mengevaluasi diri. Makna syar'inya adalah kita mengevaluasi atau menghitung segala apa yang sudah diperbuat, lalu memperbanyak setiap amal baik dan mengurangi setiap amal buruk. Artinya muhasabah bukan hanya sekedar mengoreksi diri, tapi juga bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Jamaah rahimakumullah, muhasabah ini penting sebab ada 3 alasan. Pertama, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa-apa yang akan dilakukan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Penggalan kata wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad adalah perintah agar kita bermuhasabah. Sebab kita adalah umat yang percaya ada yang namanya hari penghisaban. Hari di mana nanti kelak akan ditimbang setiap amal perbuatan, akan diperlihatkan kembali apa yang sudah dilakukan. Seandainya kita melakukan kebaikan, bahkan sekecil apapun, kelak kita akan mendapatkan balasannya. Begitupun sebaliknya keburukan, sekecil apapun, kelak kita akan menerima balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Kelak nanti kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang sudah kita lakukan, dan tidak ada tujuan lain selain dua, yakni surga dan neraka. Tidak ada golongan lain selain dua, yakni ashabul yamin dan ashabul shimal. Tidak ada lagi golongan yang ketiga. Maka jangan pernah memilih kita untuk menjadi golongan yang netral, golongan yang tengah. Sebab kita pun jika ditanyakan oleh malaikat, kita tidak mau memilih di antara pilihan yang tidak ada. Tentu kita semuanya berharap bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Lalu alasan yang kedua, mengapa muhasabah itu penting? Sebab itu adalah takaran keimanan seseorang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan wasiat kepada kita yang sangat mulia. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, timbanglah amalmu sebelum engkau ditimbang. Karena sesungguhnya yang akan menyelamatkanmu nanti di hari penghisaban adalah ketika engkau menghisab dirimu hari ini. Dan berhiaslah untuk hari akbar, di mana akan dipertemukan kita dengan amal-amal kita, dan tidak ada lagi pengampunan atasnya. Masya Allah. Beliau memberikan nasihat yang sangat menjernihkan akal kita, bahwa kita ingin selamat, maka persiapkan keselamatan itu dari sekarang. Meskipun kita bukanlah malaikat yang tahu seberapa banyak amal baik kita, seberapa banyak amal buruk kita. Kita adalah makhluk yang tidak luput dari salah dan lupa, mahalul khata' wan nisyan. Namun di balik itu kita punya satu kelebihan dibanding para malaikat, yakni diberikan anugerah berupa akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hanya saja sayangnya kebanyakan manusia malah menyalahgunakan nikmat akal itu untuk banyak menikmati kenyamanan dunia, lupa akan tujuan utama, yakni mencari bekal di akhirat. Jamaah rahimakumullah, begitulah manusia. Mungkin tidak ada manusia yang tidak pernah kotor, namun ada kesempatan bagi manusia untuk membersihkan diri. Bagaikan lantai yang kotor, didiamkan akan berdebu, digunakan akan semakin kotor. Maka untuk menjaga dan merawatnya haruslah dibersihkan. Maka bersihkanlah dengan lapel yang bersih, jangan pernah bersihkan dengan lapel yang kotor. Begitupun juga dengan diri kita. Seandainya pada harta yang kita makan ada harta haram, maka bersihkanlah dengan zakat. Seandainya dalam makanan yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita menjadi daging yang haram, maka bersihkanlah dengan puasa, saum. Begitulah ketika Islam mengajarkan cara pembersihan diri, maka bersihkanlah. Sebab penting bagi kita untuk bermuhasabah. Ingatlah para jamaah sekalian, semakin jarang kita bermuhasabah, justru malah khawatir menimbulkan musibah. Kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali bencana alam, gempa bumi, mungkin banjir, tanah longsor. Baru bencana alam, belum bencana sosial yang diterima oleh kita. Ketakutan-ketakutan. Apakah jangan-jangan kita jarang bermuhasabah untuk mengevaluasi amalan kita? Jamaah rahimakumullah, dan yang terakhir, mengapa muhasabah penting adalah untuk mencapai kesuksesan dunia kita, mungkin juga akhirat kita. Dalam sebuah perusahaan saja ada yang namanya mengevaluasi, rapat evaluasi untuk memperbaiki kesalahan. Begitupun juga dengan kita, seharusnya kita bisa menghitung dan mengira-ngira, walaupun tidak perlu rinci, tapi mengira-ngira sudah berapa sedekah kita, sudah berapa kali baca Al-Quran kita, apakah ada kemajuan ataukah tidak. Standar itulah yang kemudian mengukur kita kunci sukses di dunia. Sebab kita paham dengan nasihat, barang siapa yang lebih baik dibandingkan hari kemarin, maka termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang sama dengan hari kemarin, termasuk orang yang merugi. Dan jika lebih buruk dibanding hari kemarin, termasuk orang yang celaka. Maka tiga alasan itulah yang menjadikan kita penting menghadapi akhir tahun ini, pergantian untuk mengawali tahun baru Masehi, bukanlah dengan perbuatan yang sia-sia, namun perbuatan yang bermanfaat untuk amal akhirat kita dan juga untuk kesuksesan dunia kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.